Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Gustika Madini, NPM 22570510004. Di sini saya akan menjelaskan tentang Fuji Logic pada pertemuan 11, responsi kecerdasan buatan untuk menggantikan absensi. Fuji Logic atau logika Fuji adalah sebuah pendekatan matematika yang memungkinkan pengguna konsep keanggotaan sebagai partial membership dalam suatu himpunan. Nah, konsepan ini memungkinkan pengguna nilai kebenaran yang lebih luas, mengakomodasi ketidakpastian, ambiguitas, dan kompleksitas yang sering kali terdapat dalam dunia nyata. Nah, logika Fuji ini ditemukan oleh Lotfi-Zadeh yang mengamati bahwa tidak seperti komputer. Nah, manusia ini memiliki berbagai kemungkinan antara ya dan tidak. Pada gambar di bawah ini terdapat ada Boolean logic dan Fuji logic. Boolean logic hanya dapat memberi keterangan ya atau tidak, sedangkan Fuji logic memberikan keputusan ketiga atau tengah yang tidak termasuk ya atau tidak. Nih, contohnya Boolean logic. Di sini pertanyaannya panas atau apakah panas. Di Boolean logic itu hanya ada dua jawaban, ya atau tidak. Sedangkan di Fuji logic itu ada tiga jawaban, apakah panas, iya panas, sedikit panas, dan tidak panas atau dingin. Selanjutnya, arsitektur Fuji logic merujuk pada struktur dan prinsip yang mendasari penggunaan Fuji logic sistem komputasi. Nah, arsitektur ini dirancang untuk memfasilitasi implementasi dan pengoperasian sistem yang menggunakan logika Fuji untuk mengatasi ketidakpastian dan ambiguitas dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini ada beberapa komponen utama dari arsitektur Fuji logic. Yang pertama ada Fuji sets atau himpunan Fuji. Ini menggunakan himpunan Fuji untuk menggambarkan kelompok objek atau nilai dengan derajat keanggotaan yang berkisaran 0 hingga 1. Misal, himpunan tinggi suatu objek bisa memiliki derajat keanggotaan sebesar 0,7 yang menunjukkan bahwa objek tersebut tinggi dengan tingkat ketinggian yang cukup. Yang kedua itu ada Fuji rules atau aturan Fuji. Ini terdiri dari kondisi Fuji dan konklusi Fuji. Kondisi Fuji adalah pernyataan yang menggunakan variabel input dengan derajat keanggotaan tertentu. Contohnya, jika suhu rendah, maka kecepatan kipas rendah. Terus ada Fuji interface. Ini merupakan proses pengubahan input Fuji menggunakan aturan Fuji menjadi output Fuji. Proses ini melibatkan penggabungan derajat keanggotaan dari kondisi Fuji berdasarkan aturan Fuji yang relevan. Metode umum yang digunakan dalam interface Fuji adalah Mamdani dan Sugeno. Dan yang terakhir itu ada defusification. Nah, ini merupakan langkah terakhir dalam Fuji logic, di mana output Fuji diubah menjadi nilai tegas atau CRISP yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Nah, kenapa kita harus pakai logika Fuji? Karena logika Fuji ini memungkinkan kita untuk menangani situasi di mana data tidak memiliki kejelasan atau ketegasan mutlak. Nah, fungsi dari keanggotaannya itu merupakan fungsi matematis yang menentukan sejauh mana suatu elemen termasuk dalam himpunan Fuji, masuk dari Fuji set ini. Selanjutnya, aplikasi dari logika Fuji ini digunakan dalam berbagai bidang seperti pengendalian sistem, pengambilan keputusan, pengenalan pola, dan pemrosesan citra. Adapun keuntungan dan kerugian dari logika Fuji itu, keuntungannya itu mengatasi ketidakpastian dan ambiguitas, terus fleksibilitas dalam pengambilan keputusan, serta representasi yang lebih realistis. Kalau kerugiannya itu kompleksitas dalam pembentukan aturan dan kinerja itu lebih lambat dibanding dengan pendekatan yang sederhana. Contoh dari logika Fuji ini, sistem kendaraan otonom. Logika Fuji dapat digunakan untuk
mengambil keputusan tentang kecepatan dan arah yang tepat berdasarkan kondisi jalan dan lalu lintas. Nah, dalam keseluruhan, logika fuzzy ini memberikan pendekatan yang kuat dalam menangani ketidakpastian dan ambiguitas dalam pengambilan keputusan. Kesimpulannya, logika fuzzy adalah alat yang berguna untuk mengatasi ketidakpastian dan pengambilan keputusan. Sekian penjelasan dari saya mengenai logika fuzzy. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.